Sobat Semanti, welcome to Semanti Podcast. Bersama aku Halo Sobat Semanti, kembali lagi di Semanti Podcast. Kali ini kita kedatangan guru spesial dari Semanti. Sebelumnya kami adalah host baru di Semanti Podcast. Perkenalan dulu ya. Saya Aldian Abdullah Rosid dari kelas 10D. Lalu teman saya Hafsah Nurbani Madina dari kelas 10E. Dan langsung saja kita mulai podcastnya. Di sini kita kedatangan guru tercinta pelajaran bahasa Jawa, Ibu Mami dan Ibu Yulaika. Jadi di sini kami ingin bertanya, Bu. Sebagai ibu guru yang sudah lama mengajar di Semanti, kira-kira di Semanti ini tuh enak nggak sih, Bu, murid-muridnya? Apalagi yang di zaman sekarang. Untuk mengajar bahasa Jawa, kan murid-murid sekarang tuh mungkin lebih terkenal dengan bahasa gaul, Bu, kurang mengerti bahasa Jawa. Ya, siapa dulu ini? Bu Yulaika dulu apa Bu Mami dulu? Mungkin Bu Laika boleh mengawali. Saya dulu ya? Ya. Apa tadi pertanyaannya? Lupa. Bagaimana, apakah masih enak dalam mengajar bahasa Jawa dalam beberapa tahun terakhir ini? Mengingat bahwa generasi sekarang itu lebih terkenal dengan bahasa gaul daripada bahasa Jawa, Bu. Iya. Ya, ini pertanyaannya berarti tantangan ya. Iya. Tantangan mengajar anak sekarang karena kurikulum wajib untuk muatan lokal adalah bahasa Jawa. Ya mau tidak mau, saya harus menghadapi anak-anak yang berbagai macam daerah ya. Sekolah kita banyak anak-anak dari berbagai macam daerah ya. Barangkali ada juga anak yang sama sekali belum pernah mendapat pelajaran bahasa Jawa. Iya, terutama dari luar kota kan. Iya, Luar Jawa. Dari luar Jawa ada, dari luar kota ada. Ya, dari daerah sendiri saja sangat sulit. Belum tentu bisa. Belum tentu Bisa atau paham? paham. Iya. Mungkin tantangan terbesarnya apa, Bu? Kalau di Semanti ini anak-anaknya bagaimana kalau diajar muatan-muatan lokal seperti bahasa Jawa, itu tantangan terbesarnya dalam mengajar itu apa, Bu? Kalau tantangan terbesarnya, enggak ada tantangan sebenarnya ya. Kita akan menyampaikan, tugas kita adalah guru yang menyampaikan, ya ta? Nah, tantangan terbesarnya apa? Kalau Bu Mami bisa mengatakan, Bagi saya enggak ada. menyampaikan. Sebenarnya tantangan itu tidak ada. Cuman karena macamnya anak-anak itu bermacam-macam. Iya. Karakternya anak itu bermacam-macam. Mungkin ada yang sudah memahami, gampang memahami, ada yang sulit memahami, terutama anak yang pindahan dari luar Jawa itu. Iya, Bu, itu sulit memahami. Iya, terus ada yang dari Bogor, pernah ada yang dari Bogor, itu susah. Yang dari sini sendiri pun anak-anak jarang memahami. Kebanyakan mereka itu menggunakan di rumah komunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Biasanya malah bahasa campuran Ibu ya, yang banyak itu. Antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Iya. Iya. Itu kebanyakan seperti itu. Mungkin ibunya kan masih muda ya, Bu. Orang tuanya masih banyak yang muda. Jadi Iya. menggunakan itu. Mungkin kalau orang tuanya yang sudah sepuh, mungkin eyangnya, neneknya itu bisa. Kalau ibu-ibu muda sekarang itu banyak menggunakan bahasa gaul. Iya, Bu. Iya. Pertama era digital, ada HP, handphone, Iya. smartphone, aplikasi-aplikasi. Iya, itu semakin susah. Kadang kita bingung ya, kita mau memasukkan tata kromonya itu dari mana? Itu. Nah, ya itu Iya, biasa. Soalnya kan dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya Bu. Bahasa Jawa itu yang banyak terap-terapnya untuk bahasa kan bahasa Jawa. Iya. Kalau bahasa Indonesia kan enggak ada. Iya. Nah, tapi anak sekarang itu sepertinya tuh gampang nih bahasa Jawa gitu. Iya. Pelajaran bahasa Jawa itu koyok-koyok gak penting loh bagi mereka.
Iya enggak? Iya, Kadang-kadang iya. kayak ditinggal nih, alah bahasa Jawa, nggak penting. Iya, giliran kalau mau bahasa Inggris itu pengen jago banget, bahasa bahasa Jawa itu mau dilupain, Bu. Nah, itu kan bahasa sendiri. Iya. Siapa yang mau melestarikan? Kalau Harusnya bukan kita. generasi muda. Iya. Kalau nanti budayanya direbut bahasa lain, baru bingung, kelabaan. Kalian sendiri generasi muda tidak mau melestarikan, malah tidak mau menggunakan. Yang digunakan malah bahasa apa? Bahasa gaul itu. Yang orang tua malah tidak tahu itu bahasa gaul itu seperti apa. Ya. Jadi tantangannya sebenarnya tidak ada. Cuman dari murid-muridnya sendiri mungkin. Iya, dari muridnya sendiri yang jelas sih tidak ada kemauan ya, Bu ya. Anak-anak tidak ada kemauan untuk belajar. Yang jelas itu. Kenapa apa Bu? Kemudian ya itu menyuruh anak-anak yang mana bahasa kerama apa itu Nggak tahu. nggak tahu, Ya, yang paling sederhana pun nggak mau. nggak tahu. Tapi kalau saya, yang penting anak-anak sudah bisa nggih, boten, sampun, dereng, itu sudah cukup. Bisa berjalannya waktu, kalian bisa nanti setelah berbaur dengan masyarakat kalian sudah bisa. Iya. Lalu untuk Ibu Mami dan Ibu Yulaika kan sudah waktu ngajar di Semanti itu sudah lama banget. Saya dan teman saya ini ingin bertanya, Bu. Kisah perjalanan Ibu Yulaika dan Ibu Mami itu awalnya gimana? Iya. Sampai bisa jadi guru Semanti. Iya, Saya dan Bu Julaika berbeda. Basicnya pun berbeda. iya. Saya kan basic saya guru PPKN. Dan alhamdulillah mulai tahun ini saya tidak mengajar bahasa Jawa lagi. Sudah full PPKN. Loh, saya ngajar bahasa Jawa 15 tahun di sini. Sebelum Bu Julaika ke sini, saya ngajar bahasa Jawa. Iya. Tuh, saya sendiri waktu itu. Setelah 1 tahun kalau enggak, ini kan ke sini tahun berapa? 2009. Oh, 2 tahun berarti. Jadi saya masuk sini kan 2007. Iya. Saya mulai ngajar 92 saya sudah ngajar, tapi tidak di sini. Di Ngawi. Masuk sini baru 2027. Saat itu saya ngajar PPKN. Kalau nggak salah 1 tahun ngajar PPKN. Setelah itu ngajar bahasa Jawa. Tapi pernah juga saya ngajar dua-duanya. Jadi pernah ada satu kelas itu bahasa Jawa dan PPKN. Pernah itu saya. Jadi muridnya lebih sering bertemu Bu Mami. Pernah yang 1 minggu 2 kali. Saya kadang saya suruh milih bahasa Jawanya kapan, PPKN-nya kapan. Pernah itu kejadian seperti itu. Jadi ya alhamdulillah mulai sekarang saya PPKN. Bu Julaika ini yang mau berjuang bahasa Jawa dengan Bu Ibu Hani. Bu Hani. Hani. Iya, Bu Hani. Iya. Kalau Bu Yulaika bagaimana? Mau tahu saya dari mana dulu? Mungkin setelah Banyak cerita saya soalnya. mungkin pas awal masuk Semanti, Bu. Sebelum saya cerita awal masuk Semanti, boleh saya ceritakan asal daerah saya sebenarnya. Boleh, ya? boleh. Saya lahirnya di Yogyakarta. Yogyakarta 11 Juli 1975. Berarti usia saya berapa ya? Sudah hampir setengah abad ya. Iya, Bu. 40-an, 45 ke atas. Itu 50 kurang 1. 49. Sudah ya 50 kurang 1. Tidak muda lagi ya. Saya lahirnya di Yogyakarta, tapi besar saya di Klaten. Oh, Ya, karena orang tua saya waktu itu tinggal di Jogja, jadi saya dilahirkan di sana. Tapi saya dibesarkan di Klaten, Jawa Tengah. Ya. Sampai SMA. Terus kuliah saya di Solo di UNS. 11 Maret. Iya, 11 Maret jurusan Sastra Jawa. Sastra daerah dulu. iya. Lulus tahun 1998. Lama ya. Sudah lama.
Iya. 1998 saya lulus, 1999 saya menikah. Nah, baru tahun 2005 saya baru mengabdi. Ya, Ngabdi guru menjadi semanti. belum. Oh, belum. Waktu itu saya masih menjadi guru honorer di daerah Klaten sana, di sebuah MTS, ya, tepatnya MTS 1 Melinjon Klaten, ya, selama 3 tahun sampai tahun 2008. Kemudian karena ada pendaftaran CPNS untuk guru bahasa Jawa, saya mendaftar di daerah sini, daerah Magetan. Dan alhamdulillah diterima. Tahun 2009 saya mulai di Semanti. 2009 tepatnya bulan Mei. Malam Mei. 2009. Ya. Itu perjalanan saya sampai sini. 2009 saya mulai di sini. Sudah cukup lama ya Bu berarti. Sudah berapa Tahun-tahun. lama? 2009 sampai 2024. Sudah 13-14 tahun. 15-an Lebih. tahun. Oh iya. Hampir 16 tahun. Iya. Iya. Ini Lalu saya namanya sama loh. Ya, Siapa, Bu? kebetulan saya di sini bertemu dengan Ibu Mami. oh Ibu Mami iya. ini Ibu Mami Minarti. Sementara nama saya Yulaika Minarti. Nah, dikiranya Sama-sama. satu marga. Iya. Sama-sama satu marga, sama-sama bahasa Jawa. Memang sudah jodoh ya. Bertemu dengan senior Sama, saya. sama. Kalau saya usia saya berapa ya? 52. Jauh. Saya itu mengabdi tinggal 2,5 tahun. Oh, berarti sudah 58 tahun. Insya Allah 57, 58. Oh. Benar lagi. Mungkin bareng kalian. Kalian nanti Oh lulus iya. duluan saya. Oh, Saya iya. 12 April, kamu nanti kan Mei itu biasanya. Iya, Iya. Mei. Saya lulus duluan. Sama-sama sudah lulus Oh, dari oh. Semanti. Sama-sama alumni Semanti. Iya. Lulusnya bareng. Bareng, yuk. Lalu pertanyaan selanjutnya Bu, saat COVID-19 kan itu kita terpaksa menggunakan teknologi. Untuk Ibu Mami dan Ibu Yulaika yang dulu terbiasa dengan pembelajaran offline, seharus dengan terpaksa belajar teknologi. Nah, apa kira-kira kesusahannya Bu? Nah, itu tantangan kami ya. Jadi tantangan kami guru dulu dengan guru sekarang itu bedanya ya. Sekarang banyak anak-anak yang sudah tidak asing lagi dengan teknologi ya. Sementara guru-gurunya harus menyesuaikan. Nah, tantangannya seperti itu. Harus belajar. Profesional ya. Harus Harus belajar. tahu kebutuhan anak di zaman sekarang. Nah, berarti harus bagaimana caranya? Menyesuaikan ya, harus ikut Kita pelatihan, menyesuaikan pelatihan malah gitu. workshop. Ya. Agar kita tidak ketinggalan dengan anak-anak. Paling enggak kita bisa mengikuti. Ya. Mengikuti teknologi zaman sekarang. Iya. Terutama kan guru itu banyak perubahan sejak zaman Covid kan, Bu. Kayak pembelajaran jarak jauh, Iya, terus terus dari iya. online Iya. itu. Dampaknya dari online itu yang tidak baik. iya Bu. Iya Bu. Anak-anak Banyak- jadi sering tergantung Iya, HP. gantung HP, terus menyepelekan tugas. Iya, Iya. yang jelas itu. Yang jelas literasi kalian kurang. Iya. Itu paket itu ditumpuk saja di meja Iya. belajar. Tidak Jadi- pernah dipegang, apalagi dibuka. Nggak pernah. Kalau Iya. nggak ada tugas dari Bapak Ibu guru, disuruh membaca, ya nggak mungkin kalian membaca. Jujur saja, nggak dibaca toh? Iya, bukunya itu masih kelet semua loh. Iya, buku paket dari sekolah. LKS itu loh. Iya, tugas tuh masih kelet semua, belum pernah dibuka sama sekali. Kalau tidak ada tugas. Itulah, anak-anak sekarang apalagi itu yang namanya Mbah Google itu tuh ya. Iya. Kalian kan mengandalkan Mbah Google itu toh.
Iya, Bu. Tapi kalau di Mbah Google kalah juga namanya Bujulaika. Bujulaika itu melebihi Mbah Google kalau bahasa Jawa. Oh. Nah, Mbah Google itu kalah ya dengan bahasa Jawa. Dengan Mbah Bujulaika. Kalahnya Mbah Google cuma di bahasa Jawa. Kalau kamu translate bahasa Indonesia ke bahasa Jawa, bahasa Kromo, ikut Mbah Google, salah semua. Ya karena mungkin Google itu susah Bu kalau bahasa tradisional. Jadi orang yang asli itu lebih tahu. Nah, makanya salah. Kalah dengan Bujulaika. Ini namanya kamus berjalan di Bujulaika ini. Kamus berjalan. Kamus bahasa Jawa berjalan. Ya enggak semuanya. Kita memang tidak bisa lepas dari internet ya. Semuanya kita bisa tahu segalanya juga dari internet. Jadi Untuk bahasa Jawa memang lain ya, memang lain. Ada teori tertentu yang mungkin belum ada aplikasinya mungkin ya di Google-nya. Ya, jadi untuk menerjemahkan ataupun mengubah ragam bosonya itu masih belum pas. Ya. Apalagi yang aksara Jawa. Iya. itu. Sekarang sudah ada aplikasinya banyak ya, dengan majunya teknologi Mungkin sudah. akhirnya Mbah Google-nya memperbarui ya. Iya. Memperbarui apa namanya program. Ya. Programnya mungkin ya disesuaikan ya, lama kelamaan akhirnya Mbah Google-nya menyesuaikan. Iya. Itu kan juga manusia sendiri ya. Kan juga buatan manusia kan. Jadi harus menyesuaikan kebutuhan. Akhirnya menyesuaikan kebutuhan gitu. Lalu untuk mungkin motivasi untuk anak-anak Semanti untuk zaman sekarang, terutama di era teknologi, terutama di era-era yang media sosial, medsos. Mungkin ada motivasi dari Bu Yulahya sama Bu Mami, motivasi belajar, Maksudnya motivasi untuk belajar dalam era teknologi, Bu. Jangan sampai teknologi itu kan anak-anak zaman sekarang itu sikapnya itu nggak sesuai, terus itu gara-gara teknologi. Lalu terutama dalam penggunaan bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu. atau mungkin begini Bu, bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa tetap belajar bahasa Jawa walaupun di Google itu nggak ada, kan anak-anak itu jarang baca buku. Jadi apakah ada belajar bahasa Jawa tanpa buku mungkin Bu gitu? ya, pendidikan itu berawal dari keluarga. Jadi guru yang pertama adalah ibu. Itu guru kita yang paling pertama kali, iya dah. Iya. Itu adalah guru pertama. Jadi keluarga itu sangat berperan. Ya. Kalau di dalam keluarganya memang sudah tidak tidak ada penggunaan bahasa Jawa ya Susah. ya Bisa. anaknya juga Nggak bisa. bahasa Jawa. Tapi kalau masih ada yang menggunakan, kalau tidak ayah ibunya mungkin ada kakak neneknya yang menggunakan ya masih Ya. pokoknya bahasa Jawa itu ada selama penuturnya masih ada. Tapi saya kira kalau di lingkungan keluarga itu Bu, yang biasa digunakan di masyarakat umum itu kan bahasa Jawanya ngupu. Iya. Apalagi di Jawa, di desa. Iya. Desa Nah, dia gunakan ngupu. Sedangkan bahasa Jawa kan banyak ada kromonya. Iya. Yang mungkin lama-lama hilang dan mereka generasi muda tidak bisa ya di bahasa kromo itu. Kalau ngupu mungkin bisa semua. Iya. Iya. Apalagi Selama orang tuanya yang sudah muda sudah tidak menggunakan bahasa Jawa lagi, yakin saya. di sekolah juga gitu ya, selama masih ada pelajaran bahasa Jawa itu insya Allah masih Masih Tapi ya terus. sebatas itu saja. hanya untuk ragam bahasanya memang perlu dipelajari, ya kan bisa pelajari teorinya saja, tapi kalau tidak praktek ya sama saja. Oh, Nggak iya. bisa. Iya. Paling ragam yang digunakan ngoko alus ya. Ya. Ngoko alus itu hanya kata-kata tertentu saja yang Dikeramaknya. dikeramak, Ya. diinggil ya. Jadi tidak semuanya. Ya, Untuk apa? Untuk menghormati orang yang lebih tua. diajak Diajak bicara.
Allah seperti itu. Ya, jadi semuanya itu berawal dari keluarga sendiri. Keluarga. Baru nanti mungkin sekolah, lalu buku-buku untuk Tempat mengerti. bergaul. Oh iya, tempat bergaul juga. Tempat bergaul itu yang kedua. Ya, Itu pengaruh. Iya, Iya. pengaruh yang paling banyak pengaruhnya teman bergaul. Iya. Kalau kamu kumpulannya anak-anak yang suka ke masjid, kamu nanti suka sholat. Karena seperti itu. Makanya hati-hati kalau kamu mencari teman. ya, Semua teman baik, tapi ya cuma dipilih. Terutama di zaman sekarang kan, di zaman teknologi. Halo? Terutama di zaman sekarang, Iya, zaman iya. teknologi, banyak medsos. Ya ini terutama, Iya. ya. ini namanya setan gepeng ini waduh susah dipisahkan. Apalagi sudah ada game favorit. Game favorit. Main game nomor 1, belajar nomor belakang sendiri. Lalu untuk yang terakhir, pesan untuk anak-anak apa Bu kira-kira? Misalnya apa Bu? Pesan untuk anak-anak, ya belajar yang sungguh-sungguh dengan niat ibadah. Kita kan di dunia ini tidak lain hanya untuk ibadah, ya kan? Iya. Niatkan sesuatu hanya untuk ibadah kepadanya. Belajar juga niatkan untuk ibadah. Ya, sekolah juga diniatkan untuk ibadah. Biar apa? Biar dapat pahalanya. Ya, tidak dapat ilmunya saja, tapi juga dapat pahalanya. Itu satu. Yang kedua, ya hati-hati tadi pemalu sudah mengatakan bergaul, ya. Ya. Pergaulan sekarang itu sudah globalisasi, ya. Iya. Sudah bisa di kamar pun kalian sudah bisa sampai ke luar negeri. Kelihatannya hanya di Iya. kamar. Padahal Teman-temannya banyak ya dari luar negeri, dari berbagai daerah, ya. Pesan saya hati-hati saja. Bisa memilih dan memilah teman, ya. Karena sedikit banyak teman itu mempengaruhi diri kita. Ya. kalau kemarin pesannya ya, jadilah dirimu sendiri. Jangan suka meniru yang lain. Tampillah apa adanya. Jangan mengada-ada. Kalau kamu nanti mengada-ada, susah hidupmu. Iya. Iya. Selagi pas tidak ada, kalau mengada-ada kan susah. Jadi Iya. kan menyiksa diri sendiri. Iya. Tampillah apa adanya. Bergaya Jangan ingin jadi orang Jangan lain. ingin juga. Jangan jadi orang lain. Iya. Ya, tampil apa adanya. Jadi jangan memaksa Bu. Betul, jangan memaksa. Jadi lebih percaya diri ya. Nah, Percaya diri kalau lihat saya kok Saya kan bagaimana ya, saya kok nggak bisa ya seperti itu. Di dalam diri kamu ada apa itu sebenarnya hati kecil. kelebihan. Oh iya, setiap orang mempunyai kelebihan. Ada Iya. kelebihan yang ada di diri kamu, hanya saja kalian mungkin belum bisa menemukan. Iya. Anak-anak itu semua sebenarnya bagus, baik hatinya semuanya. Iya. Cuman satu apa? Dikalahkan dengan ego kalian. Oh iya ya. Sebenarnya kalian ini baik semua. Hati kecilmu kalau kamu mau mendengarkan hati kecil itu kata jujur dari hati kecilmu. Iya. Tapi biasanya dikalahkan kalau aku pengen gaya. Iya. Sering Bu. Nah iya toh. Iya. Karena itu hati kecil itu justru yang paling baik. Yang Iya. paling bagus sih. Pesan saya banyak. Terima kasih Bu Mami dan terima kasih Bu Yulaika. Baik, itu dia podcast hari ini. Semoga podcast hari ini bisa bermanfaat bagi sobat-sobat Semanti. See you.